Fenomena menarik akhir-akhir ini mencuat di media sosial terkait dengan penggantian perangkat desa di beberapa desa tertentu. Tapi hari ini saya akan menginformasikan terkait dengan pergantian perangkat desa di Desa Lalumpe, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Mengapa kasus ini menjadi menarik? Oleh karena ada beberapa video yang viral di media sosial terkait pertengkaran antara hukum tua dengan sekretaris desa, bahkan perangkat desa lainnya, sehingga ini kemudian menjadi perbincangan serius oleh masyarakat Lalumpe, masyarakat Kabupaten Minsel, masyarakat Minsel yang ada di Sulawesi Utara maupun yang ada di mana-mana di Indonesia. Nah, saya menjadi tertarik melihat pergantian ini oleh karena ada keterangan yang saya peroleh melalui kontak via handphone dengan saudara Onal sebagai sekretaris desa di Desa Lalumpe. Menurut Onal, bahwa proses pergantian itu terjadi sejak tanggal 12 April hingga saat ini dengan berbagai rangkaian kejadian, di mana bermula dari pengumuman hukum tua tentang adanya penerimaan sejumlah perangkat desa yang akan diangkat menjadi perangkat di Desa Lalumpe. Padahal menurut Onal bahwa ketika itu belum ada lowongan yang terjadi atau kekosongan yang terjadi di pemerintahan Desa Lalumpe saat dilakukannya pergantian antara pejabat ke penjabat yang baru. Nah, proses ini tentunya menjadi tanda tanya baginya, mengapa ini terjadi. Ketika kemudian dilakukan pengumuman akan diadakan penerimaan perangkat baru dan dimintakan untuk memasukkan berkas-berkas bagi yang akan menjadi perangkat desa baru, dan selanjutnya juga diumumkanlah pada apel tanggal 12 April itu ada panitia penjaringan yang disebutkan antara lain menyatakan bahwa perangkat desa tersebut antara lain disebutkan bahwa perangkat desa tersebut akan diterima oleh panitia. Nah, panitia disebutkanlah bahwa ketua panitia adalah hukum tua sendiri, sementara sebagai sekretaris panitia adalah Ayul Bella dan bendahara adalah Jelly Marentek. Nah, ini kemudian tentu mengundang pertanyaan, ada apa dengan pemerintahan di Desa Lalumpe kemudian harus dilakukan pengangkatan perangkat baru sementara perangkat yang kosong atau jawatan yang lowong di desa tersebut itu tidak ada. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, dan menurut Onal bahwa ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang desa itu sendiri. Nah,
dalam proses pengangkatan itu terus terjadilah yang dimasukkan oleh beberapa masyarakat, kemudian memasukkan data-data dan syarat-syarat tertentu yang hanya dilakukan oleh hukum tua, ditempel di rumah hukum tua, dan kemudian direspon oleh 24 orang calon untuk menjadi perangkat desa. Tetapi dalam proses pemasukan berkas perkara menurut Onal, tidak ada tanda terima atau tanda-tanda tertentu saat memasukkan syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengangkatan perangkat desa, baik tanda terima maupun tanda penerimaan berkas-berkas tertentu. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah proses tes. Pengujian itu kemudian dilakukan oleh 3 orang penguji. Seorang dari BPD dan seorang dari guru pensiunan. Nah, mereka dikatakan sebagai tim penguji. Namun tim penjaringan sendiri yang sudah disebutkan ternyata menolak untuk hadir, bahkan menandatangani segala sesuatunya terkait dengan proses pengangkatan perangkat desa yang baru. Ini kemudian menjadi fenomena menarik di desa ini karena ada sebuah kekuasaan yang sangat absolut dan otoriter yang dilakukan oleh hukum tua penjabat PLT di Desa Lalumpe ini. Ini kemudian mengakibatkan beberapa masyarakat kemudian menolak, bahkan mereka bersama perangkat mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan kejadian yang tidak pernah terjadi secara benar melalui tata aturan yang telah diamanahkan lewat undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam rangka mengangkat perangkat desa yang baru. Nah, mereka melaporkan kepada DPR dan kemudian juga melaporkan persoalan ini ke pihak PMD. Nah, apa yang terjadi kemudian? Semua keluhan mereka dikatakan akan ditampung dan nantinya oleh pihak DPR menyatakan akan memanggil camat, pejabat hukum tua maupun bupati terkait dengan pergantian yang improsedural dan tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Kini persoalan ini terus memanas. Bahkan menurut Onal, mereka akan menempuh jalur hukum. Sementara ini memang mereka sudah melaporkan ombudsman terkait dengan apa yang terjadi di desa mereka. Karena tiba-tiba telah diumumkan perangkat desa yang baru sebagai sekdes, kemudian kasih pemerintahan maupun kasih kaur keuangan. Nah, padahal sementara pejabat-pejabat tersebut masih ada. Belum pernah ada pemberhentian. Belum ada kemudian lowongan yang terjadi di desa itu. Padahal menurut Onal, aturannya 2 bulan setelah lowongan terjadi kekosongan, baru kemudian diadakan perangkat baru. Harus dilakukan proses penjaringan dan proses penyaringan terhadap perangkat-perangkat yang baru. Nah, ini pun kemudian dia
meminta klarifikasi kepada camat yang harus merekomendir, harus memberikan catatan tertentu terkait dengan harusnya apabila terjadi kekosongan di desa. Dan menurut camat, sebagaimana apa yang disampaikan Onam, bahwa dia tidak pernah memberikan catatan atau surat tertentu atau rekomendasi terkait dengan penggantian perangkat desa. Saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hukum tua. Nah, oleh sebab itu menurut Onam ini harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat hukum tua terkait dari kepemimpinan yang sangat otoriter yang telah melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab itu, mari kita lihat bahwa menurut orang dia akan melakukan upaya hukum bukan karena jabatan itu sendiri, melainkan sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang harus terjadi berdasarkan aturan yang ada, beratas aturan yang berlaku di negara ini, itu perlu ditegakkan. Maka inilah menjadi persoalan bagaimana kualitas manajemen pemerintahan Kabupaten Minahasa akan dipertaruhkan dengan apa yang terjadi di Minahasa Selatan. Ini tentu menjadi tantangan baru bagi visi misi perubahan yang akan dibawa oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini, Saudara Franky Wongkar dan Petra Lembang. Oke, kita akan tunggu apa yang mereka akan lakukan dengan sebuah proses yang salah, sebuah proses yang tidak benar.